Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa atau jamaah Majelis Dzikir Hubbul Waton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali sekali lagi untuk melanjutkan pengajian kitab Qissatul Mi'raj yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Najmuddin Al-Ghaiti. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian kitab Qissatul Mi'raj ini, marilah kita terlebih dahulu membacakan surat Al-Fatihah untuk Al-Imam Al-Allamah Najmuddin Al-Ghaiti. Begitu juga untuk Abil Barakat Sayyid Ahmad Ad-Dardir. Para sesepuh, bini sepuh Majelis Dzikir Hubbul Waton, guru-guru kita, kiai-kiai kita, kedua orang tua kita dan ahli kubur kita semua, ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain. Wa kana al-akhidu birikabihi Jibril. Wa kana al-akhidu birikabihi Jibril. Dan malaikat Jibril adalah sosok yang memegang pelananya buruk. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Mi'raj ini ya, naik buruk. Ketika naik buruk itu, malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang memegangi pelananya. Wa bizimamil buraq Mikail, sementara yang memegangi kendali buraq itu adalah malaikat Mikail. Fasaru, kemudian mereka berangkat hatta balahu ardon data nakhlin, sampai mereka itu sampai pada satu tanah atau satu wilayah atau daerah data nakhlin yang banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon korma. Faqala lahu Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inzil fasalliha huna. Turunlah wahai Muhammad, salatlah di sini. Fafa'ala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Jibril. Tsumma raqibah, setelah itu kemudian naik. Faqala lahu Jibril, dan Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atadri aina shallaita, apakah engkau mengetahui di mana tadi kamu salat? Faqala la, aku tidak mengetahui. Qala, Jibril pun memberikan jawaban, shallaita bi Thaibah, engkau salat di Thaibah. Thaibah ini merupakan, maksudnya adalah Al-Madinatu Al-Munawwarah wa ilaiha al-muhajarah, dan kelak tempat atau Thaibah itu menjadi tempat hijrah. Ini menarik karena faktanya Madinah menjadi tempat hijrah setelah dari Habasyah, ya. Habasyah, setelah tempat hijrah pertama itu Habasyah. Nah, kemudian
Madinah menjadi tempat hijrah, di mana kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongannya ke Madinah disambut dengan sangat luar biasa, sampai ada yang sering kita dengar tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Begitu juga kesambutan itu juga diterima dengan baik oleh orang-orang yang kemudian dikenal dengan nama kaum Ansor. Jamaah atau majelis dzikir Hubbul Waton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menarik ya, bahwa ada satu hal yang menurut saya menarik tentang peristiwa ini. Di mana di dalam peristiwa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang naik buruk ya, di mana malaikat Jibril yang memegangi pelananya, sedangkan malaikat Mikail memegangi kendali buruk, dan turun pada satu daerah ya yang memiliki banyak tumbuh pohon-pohon korma, dan melakukan sholat. Ternyata daerah tersebut adalah daerah Madinah atau wilayah Madinah. Terus apa lagi? Fantolaqal buraq yahwi bihi yada'u hafirahu haitsu adraka tarfuhu faqala lahu Jibril. Setelah itu pun berangkat, fantolaqal buraq, kemudian buraq pun berangkat lagi ya. Yahwi bihi berlari dengan sangat cepat ya. Yahwi yang kemudian berlari ya. Berlari dengan yang membawa Nabi Muhammad dan rombongan tadi itu dengan sangat cepat. Yada'u hafirahu haitsu adraka tarfu, artinya itu berlari sangat cepat. Jadi dia meletakkan hafirahu ya kakinya itu, atau hafirahu haitsu adraka tarfuhu, sekiranya sejauh pandangannya. Jadi langkahnya buruk sekali melangkah itu sejauh pandangan matanya, sejauh pandang. Jadi kira-kira gitulah. Jadi buruk berangkat dan berjalan atau berlari dengan cepat kilat gitu. Secepat angin lah kira-kira itu. Itu maksud daripada yahwi ilaihi yadu hafirhu haitsu adraka tarfuhu. Di mana kalau kita lihat pada sebelum-sebelumnya ada juga ungkapan yang sama. Maksudnya itu sekali melangkah kakinya itu sejauh pandangannya. Itu luar biasa emang buruk itu. Faqala lahu Jibril, kemudian Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inzil fasalli, turunlah dan kemudian salatlah. Fafa'ala, kemudian Nabi pun turun dan menjalankan salat. Tsumma raqiba, kemudian setelah selesai naik lagi. Faqala, Jibril pun berkata, atadri aina shallaita, tahukah kamu di mana tadi engkau salat? Kata Nabi, qala la, saya tidak tahu di mana tadi saya salat. Qal, Jibril pun berkata, shallaitu bi Madyan, engkau salat di Madyan, inda syajarati Musa, di dekat sajarah atau pohon Nabi Musa. Tsumma raqiba fantalaqal buraq yahwi bihi, kemudian Rasul pun naik lagi dan buraq pun berangkat ya, dan yahwi bihi, dan berjalan dengan salat dan berlari ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cepat kilat. Tsumma qala, kemudian Jibril pun berkata, inzil, turunlah, fasalli, dan salatlah. Fafa'ala, kemudian Nabi pun melakukan hal yang diperintahkan oleh Jibril. Tsumma raqiba, kemudian naik lagi ke buraq. Faqal, kemudian Jibril pun berkata, atadri aina shallaita, apakah kamu tahu di mana kamu tadi salat? Qala la, tidak tahu. Qala, Jibril pun menyatakan, shallaita Biturisaina, kau telah di daerah Turisina. Haitsu kallamallahu ta'ala, di mana itu merupakan tempat Allah. Haitsu, sekiranya kallamallahu Musa, merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa. Tsumma balagha ardon, kemudian pun sampai pada satu wilayah, fabadat, di mana tampaklah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam qusurun, bangunan-bangunan besar. Faqala lahu Jibril, kemudian Jibril pun berkata, inzil fasalli, turun dan salatlah.
Fa'ala, kemudian Nabi pun melakukan sholat. Tsumma rakiba, kemudian naik. Fantolaqal Buraq yahwi bihi, dan Buraq pun kemudian berangkat lagi, berlari dengan sangat cepat itu. Faqala lahu Jibril, Jibril pun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadri aina sallaita, apakah kamu tahu di mana tadi kamu salat? Qala la, Nabi pun menjawab tidak. Qal sallaita bi baitil lahmin, engkau salat di Bait Lahm atau Bethlehem apa itu ya? Haitsu wulida Isa, yaitu tempat di mana Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Ini merupakan peristiwa-peristiwa yang sangat menarik ya. Ya, peristiwa-peristiwa yang sangat menarik ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik buruk ya beserta malaikat Jibril dan malaikat Mikail, di mana malaikat Jibril itu memegang pelananya, sedangkan malaikat Mikail memegang kendali buruk, sehingga kemudian mereka sampai datang kemudian ke Madinah. Di sana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat. Begitu juga sampai kemudian berangkat lagi, turun lagi di daerah Madian, di mana itu di dekat dengan pohon Nabi Musa, yaitu merupakan tempat makanul munajat, tempat munajat ya, tempat munajat Nabi Musa. Disinilah kemudian itu menjadi sebagai alasan kenapa turun di situ. Itu ada alasannya, karena itu merupakan makanul munajat, tempat munajat antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala, wa tajalli al khas, dan adanya penampakan yang bersifat khusus bi ahlil ikhlas, untuk orang-orang yang khusus juga, yaitu untuk Nabi Musa alaihi salam. Terus gitu kan, sampai kemudian di Madian ya, jelas. Ini berarti di dalam konteks ini pada dasarnya turunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan sholat di tempat-tempat tersebut seperti di Madinah, kemudian di Madian, inda syajarati Musa, begitu juga dengan di Tur Sina itu kan, begitu juga dengan di Bait Lahm. Ini menjadi beberapa hal ini merupakan sesuatu yang menarik gitu. Misalnya ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu turun ya, melakukan sholat di daerah Madian ya, sholat di Madian, di dekat dengan sajarah Musa atau pohon Nabi Musa alaihi salam. Ini mengandung pengertian bahwa adanya satu isyarah ya, atau hal ini menunjukkan adanya kebolehan, itu bahkan merupakan sebagai satu anjuran untuk bertabarruk, mengambil keberkahan terhadap bi'athari sholihin wa manazilihim, untuk bertabaruk dengan bekas athar-athar yang pernah dipakai, atau bekas atau athar-athar orang-orang saleh dan tempat mereka. Ini penting. Jadi kita kadang-kadang ya dalam tradisi kita itu berziarah, misalkan ziarah kubur itu kan mampir-mampir ke makam siapa itu bagian daripada, tapi juga kadang-kadang kita ke tempat-tempat yang bersejarah, kira-kira itu ya, ke tempat-tempat yang bersejarah, ke masjid mana, ke apa gitu ya, itu bagian daripada sesuatu yang sebenarnya memiliki basis teologis sebenarnya ya, memiliki basisnya. Jadi ada argumentasinya. Kalau kemudian apakah kita boleh bertabaruk dengan bi'atharis sholihin, dengan tempat-tempat yang pernah digunakan, wa manazilihim, dengan tempat-tempat atau bekas-bekas yang pernah yang dipakai oleh, yang pernah disinggahi atau pernah dipakai oleh orang-orang yang soleh, oleh wali-wali Allah. Jawabannya adalah boleh hal ini, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika melakukan apa yang Mi'raj tadi itu, Mi'raj itu naik buruk kemudian disuruh turun ya, turunlah itu. Salah satunya adalah ke daerah Madian dan melakukan sholat inda syajarati Musa. Itu bagian daripada kita bertabaruk terhadap bi'atharis sholihin. Terus apa lagi nih? Oh, indah syajarah. Begitu juga ke Tursina, itu sesuatu yang menurut saya menarik ya. Jadi ada ini, di sini kita bisa tahu ada argumentasi atau dalil yang memang menjadi anjuran bagi kita, atau boleh bagi kita untuk bertabaruk bi asari solihin, dengan asar
wa manazil, dan tempat-tempat yang pernah dipakai atau digunakan, atau bekas-bekas apa yang digunakan oleh orang-orang saleh. Qala al-musannifu wa bainahu wa yasiru 'ala al-buraqi idh ra'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min narin wa bainama huwa yasiru wa bainama huwa yasiru wa bainama huwa yasiru 'alal buraq, di tengah-tengah perjalanan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di punggung buraq, izra'a ifritan, tiba-tiba beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sosok ifrit minal jin, melihat jin ifrit lah kita. Yatlubuhu bisyu'latin min narin, yang selalu mengikutinya, bisyu'latin dengan obor ya. Bisyu'latin bisyu'latin min narin, yaitu ya dengan membawa obor ya, dengan membawa obor. Kullamal tafata ra'ahu, jadi ifrit mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di punggung buraq, tiba-tiba beliau melihat sosok ifrit ya, sosok jin ifrit yang memburunya ya, itu yang mengikutinya, di mana ifrit membawa obor itu kan. Kullamal tafata ra'ahu, ketika setiap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menoleh ke belakang, ra'ahu, Nabi maupun maka Nabi pun melihatnya. Faqala lahu Jibril, antas Jibril berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka kalimatin taquluhunna idz qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Maukah aku ajarkan ya? Maukah aku ajarkan satu kalimat-kalimat di mana ketika engkau mengucapkannya, kalimat-kalimat yang kau ucapkan, di mana ketika engkau mengucapkannya, maka tafi'at syu'latuhu, maka obor ifrit itu akan padam, akan mati, wa kharra li fihi, dan ifrit akan tersungkur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, bala, iya. Faqala lahu Jibril, Jibril pun kemudian mengajarkan kalimat-kalimat tersebut. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu biwajhillahil karim, aku berlindung dengan wajah Allah yang karim, yang maha mulia, yang maha karim. Wa bi kalimatillahi tammat, dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun, di mana tidak ada yang melanggarnya, baik orang yang baik maupun orang yang lacur, yang tidak baik. Berlindung dari apa? Min syarri ma yanzilu minas sama'i, berlindung dari kejelekan sesuatu yang yanzilu, turun dari langit. Ya, yanzilu wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan dari kejelekan sesuatu yang ya'ruj, yang naik ke langit. Ini berupa kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu artinya kan? Dari situ. Jadi dikatakan di sini apa itu? Terus apa lagi nih? Wa min syarri ma dzara'a fil ard, dan dari makhluk-makhluk Allah di bumi yang melata atau ya, atau binatang melata. Artinya bisa begitu. Wa min syarri ma dzara'a wa min syarri ma dzara fil wa min syarri ma yakhruju minha, dan dari makhluk-makhluk Allah yang keluar dari bumi seperti ular, macam-macam itulah. Wa min fitanil, dan fitnah-fitnah malam, wan nahar, dan siang. Wa min tawariqil lail wan nahar, dan dari bencana yang datang tiba-tiba baik di waktu malam maupun di waktu siang. Illa tarikan, kecuali satu kejadian, yatruku bi khairin, yang membawa atau mendatangkan dengan kebaikan. Ya Rahman, wahai Dat yang maha welas asih, fankabbali fihi wa tafiat syu'latuhu, maka kemudian fankaba, maka akan tersungkurlah iblis, wa tafiat syu'latuhu, dan padamlah obornya. Fasaro, kemudian Nabi pun meneruskan perjalanannya. Ini merupakan doa yang diajarkan atau kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir atau menjauhkan ifrit
jin ifrit. Di sini dikatakan apa? Dikatakan dengan a'udzu biwajhillah, ya. Biwajhillah ay artinya maksudnya adalah ada yang menyatakan biwajhillahil karim adalah dengan zatnya yang suci, ya. Dengan zatnya yang maha suci, ya. Dengan zatnya yang maha suci. Tetapi dengan zatnya yang maha suci, ya, yang ya, kita nggak tahu hakikatnya kayak apa. Pokoknya itu suci lah, bersih dari ya segala segala penyerupaan bersih. Sedangkan ada yang mengartikan begitu. Nah ini doa-doa ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat penting ini. Cerita ini kan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di punggung, masih berada di punggung buruk itu ternyata ada yang mengikuti, yaitu jin ifrit, ya. Jin ifrit dengan obornya mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menengok ke belakang, setiap kali menengok mesti melihat jin ifrit tersebut. Lantas Jibril pun memberikan kira-kira doa lah, rentetan atau hal-hal kalimat-kalimat Allah, ya, kalimat-kalimat yang atau doa-doa yang diucapkan, dan ketika diucapkan maka ifrit atau jin ifrit atau obor jin ifrit itu akan padam, begitu juga ifrit akan tersyukur. Ini kalimat a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tamah allati la yujawizuhunna barrun wala fajrun ila akhirih. Wa min syarri dikatakan di sini ada juga kita berlindung dari bencana, ya, yang datang dengan tiba-tiba. Itu penting juga itu. Kita harus berlindung. Yang berlindung dari bencana atau cobaan yang datang dengan tiba-tiba, baik pada waktu siang ataupun malam, ya. Kecuali adanya sebuah peristiwa yang mampu mendatangkan atau membawa kita kepada kebaikan. Ini salah satu bentuk salah satu rangkaian daripada doa yang diajarkan atau kalimat-kalimat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusir jin ifrit. Pemirsa atau jamaah Majelis Dzikir Hubbul Waton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini sebagai minggu yang pertama, ya, yang mulai pertama, ya, karena kemarin sudah libur. Saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran kritik dari para pemirsa silahkan dikritik. Insyaallah kita akan menerima kritikan tersebut dengan lapang dada, karena manusia memang terkadang tidak bisa, karena manusia memang kadang-kadang acap kali mengalami kekeliruan yang tanpa disadari. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.